Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita panen lagi di kawasan ini. Kita panen pokok-pokok yang tingginya seperti ini ya, tingginya. Oke, kita langsung aja biar ndak kelamaan. Ini sudah pagi, mulai mendung cuacanya. Kita langsung panen aja biar ndak kelamaan ya. Untuk pokok pertama ini ada satu tandan. Ini untuk cuacanya ini agak sedikit mendung ya, dan juga untuk kondisi medannya ini berada di medan lereng, makanya ini untuk kualitas gambarnya agak sedikit gelap ya, jadi mohon maaf ya untuk sedikit gelap, tidak terlalu jelas untuk gambarnya, agak gelap karena posisi yang ada di medan lereng ya. Memang untuk medan lereng seperti ini tuh untuk posisi kita perekamannya agak sedikit susah ya, karena kita pembuatannya itu untuk kameranya itu berada di atas, jadi mohon dimaklumi lah untuk kualitas gambarnya, dikarenakan juga HP-nya ini saya perekaman melalui HP ya untuk pembuatan video. Nah, dan juga itu HP-nya agak sedikit ya termakan usia lah sudah ibaratnya, karena HP tua ya. Daripada kita ini ya saya buatkan video seperti ini tuh ya dikarenakan ya kita ya hobi juga sih sebenarnya ya, siapa tahu lah untuk sekadar kita sharing-sharing aja. Nah, untuk kondisinya bisa dilihat ya, untuk pokok-pokok egrekan ya mayoritas buahnya ya lumayan lah ada, cuman ya ada yang keliling. Untuk buahnya yang masak ya paling ada ya satu tandan sekali masak itu untuk pokok-pokok egrekan seperti ini tuh ya, karena kebanyakan mayoritas buahnya banyak yang habis sudah. Ini untuk pokok berikutnya ini sudah saya gesek sedikit biar kelihatan, karena pokok tinggi seperti ini tuh kalau kita tidak lakukan pengecekan terlebih dahulu saat kita melakukan penurunan buah, itu takut yang turun itu buahnya mentah ya, karena rugi juga kita kalau ngambil buah mentah. Karena memang sih kalau untuk penerimaan semua diterima sih kalau untuk buah, cuman ya kerugiannya ya untuk petani aja sih sebenarnya kalau panen buah yang masih mentah seperti ini tuh, karena kasihan juga pohonnya akan rusak kalau kita panen masih buahnya mentah seperti itu menurut saya. Cuman bisa komen aja nanti kalau ngantarnya ke pabrik untuk buah-buah yang belum masak seperti itu yang saya tahu sih itu bisa dikembalikan sih sebenarnya. Kalau untuk panen-panen yang masih mentah atau mengkal, masaknya belum sempurna ya, itu bisa dikembalikan. Kalau kita ngantar ke loadingan atau tempat pengepul buah itu memang diterima, cuman ya kurang enak aja sih kalau kita ngantar, apalagi kalau bawanya buahnya banyak yang mentah. Memang sih ya kalau kalau kebanyakan sih yang saya lihat sih, kalau sistemnya tukang panen itu kan
mau buahnya masak kah mentah kah, itu kan mereka tidak terlalu memikirkan ya untuk anunya, kondisinya. Kalau kita panen sendiri seperti ini tuh, kalau yang saya lakukan, jadi saya cuman mengambil buah-buah yang masak aja, yang sudah ibaratnya sudah ada, yang rata-rata yang saya ambil itu yang sudah mulai memberondol ya. Karena yang pertama itu yang saya lakukan seperti itu dikarenakan untuk rotasi panen ini kan saya panen di 2 minggu sekali, makanya untuk pengambilan buah itu saya cukup memilih-milih ya. Jadi saya ambil yang masak saja, yang belum masak betul itu masih agak-agak kekuningan, belum kuning sempurna, itu saya ndak ambil ya, karena untuk rotasi panen berikutnya aja. Oke, kita lanjut lagi untuk pokok berikutnya. Ini pokoknya pelepahnya pelepah kuning ya. Ini pokoknya baru pertama kali masak ini. Untuk pokok yang ini kelihatannya gondrong. Cuman kalau pelepah kuning seperti ini itu biasanya yang sering saya lihat untuk video yang lain itu, yang ada di YouTube itu, kata orang itu untuk pelepah kuning seperti ini tuh mayoritas itu pelepahnya keras ya. Cuman kalau menurut sepengalaman saya sih, pelepah keras itu bukan hanya ya pelepah kuning sebenarnya. Itu juga pun tergantung dari yang pertama itu, menurut saya itu apa namanya, karena perawatan juga pertama. Untuk perawatan itu dari segi pemupukan, kalau pemupukannya itu rutin, biasanya itu meskipun mau pelepahnya sekuning apa sih, kecuali kalau pelepah mati ya. Kalau apa namanya, pemupukannya rutin, itu pelepahnya tidak terlalu keras. Yang kedua itu biasanya sih faktor dari alat ya. Yang kedua itu faktor alat yang kita pakai untuk melakukan panen tuh. Kadang-kadang itu juga sudah tumpul atau belum diasah ya biasanya, yang biasanya terjadi untuk keras. Yang ketiga itu biasanya yang bisa menyebabkan pelepah keras itu, yang ketiga itu untuk cara pengambilan buah. Karena sistem panen ini semuanya ada teknisnya ya. Kalau meskipun alat kita tajam, sawitnya rajin dirawat, dipupuk, kalau cara pengambilannya salah, itu pun juga agak akan terasa sulit ya, atau keras pelepahnya, bisa dikatakan seperti itu kalau dari pengalaman saya sih. Mungkin itu aja, kita sekedar sharing-sharing aja. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya, dan terima kasih.